Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada video ke-5 pada pembahasan objek IPA dan pengamatannya. Khusus di sini membahas tentang satuan baku dan tidak baku, bagaimana cara kalian membedakan satuan itu baku dan satuan itu tidak baku. Pada satuan baku, di sini ada gambar beberapa alat ukur. Apabila dalam pengukuran itu kalian menggunakan alat ukur, berarti kalian mendapatkan angka. Maka satuan nanti dikelompokkan menjadi satuan baku. Sedangkan pada satuan tidak baku, ini disebabkan oleh menurut banyak orang atau menurut siswa, itu kadang-kadang dikatakan sebagai kegiatan mengukur, padahal sebenarnya itu bukan mengukur. Ya. Artinya ketika siswa itu mengatakan mengukur dan di situ tidak ada angka, tidak ada hasil, maka tidak bisa dikelompokkan dalam satuan baku, tetapi merupakan satuan tidak baku. Jadi karena angkanya nggak ada, terus angkanya kita buat sendiri 5 atau 5, kira-kira 5,5, dan ini tidak bisa dipakai sebagai patokan. Sehingga hasil ukur pada masing-masing orang itu menjadi berbeda. Di sini beberapa contoh besaran yang menggunakan satuan baku dan tidak baku. Misalnya satuan panjang. Nah, satuan panjang itu ada sentimeter, meter, kilometer, dan seterusnya. Kemudian ada satuan mil, inci, angstrom, 1 tahun cahaya. Nah, pada satuan baku ini, orang mengukur, misalnya ada 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang mengukur, maka hasilnya akan sama. Dari satuan baku ini diambil secara internasional satuan yang disepakati oleh semua negara di dunia, yaitu satuan internasional. Diambillah satuan meter. Karena ini memiliki perbandingan panjang platina. Itu disepakati dalam satu perkumpulan orang-orang sains. Jadi satuan SI, satuan internasional. Di Indonesia, di Inggris, di Belanda, mereka mengukur panjang pasti satuannya meter. Tetapi di beberapa daerah mereka banyak menggunakan satuan baku. Seperti mil atau inci. Mil ini banyak digunakan di Inggris. Sebenarnya ada satuan lagi ini, satuan feet ya, satuan feet. Feet itu kaki. Nah, kaki itu dipakai di Inggris, tapi itu tidak baku. Karena panjang kaki orang Inggris dengan panjang kaki orang Inggris sendiri satu sama lainnya itu juga tidak sama, apalagi dengan kakinya orang Indonesia. Jadi biarpun di negara lain ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian ada satuan inci. Pada penggaris itu ada satuan menggunakan meter atau sentimeter, tapi di sebelahnya atau di depannya berhadapan itu ada satuan inci. Itu banyak digunakan oleh orang Cina. Satuan angstrom ini satuan cahaya, jadi ini dipakai nanti ketika kalian membahas tentang gelombang. 1 tahun cahaya juga pembahasan tentang gelombang, tidak di kelas 7. Nah, satuan tidak bakunya apa? Di Indonesia ada depa, ada jengkal. Depa itu lengannya orang Indonesia satu sama lain itu juga tidak sama ukurannya. Sehingga ketika satu orang mengukur, kemudian orang lain juga mengukur, maka hasilnya menjadi berbeda walaupun bendanya sama. Jengkal ini kan bahasa Jawanya kilan ya, telapak tangan. Ini juga tidak sama panjangnya. Kemudian satu yard itu luasan ya, misalnya untuk mengukur petak sawah itu menggunakan satuan yard. Sebenarnya bukan luasnya tapi mengukur panjangnya menggunakan satuan yard, dan ini juga tidak sama banyak digunakan di Inggris. Di Amerika mungkin bukan menggunakan yard, tapi di Indonesia tidak. Makanya ditentukan satuan internasional supaya pemahaman
ketika orang berbicara itu menjadi sama jika menggunakan satuan internasional, yaitu meter untuk besaran panjang. Kemudian besaran yang kedua adalah massa. Satuan SI-nya adalah kilogram. Selain itu, di satuan baku selain kilogram ada satuan gram, ada satuan ons. Dan banyak kalau orang menimbang barang dalam bentuk besar, misalnya menggunakan kuintal atau ton. Nah, ini ada beberapa satuan yang ada satu slug, ini banyak digunakan di Inggris, di Amerika. 1U ini digunakan untuk mengukur atom ya. Jadi ini di kelas 9, awal kelas 9 nanti ada pembahasan tentang atom, maka di situ menggunakan satuan mu. Itu bacanya mu bukan u ya. Yang nilainya 1,66 kali 10 pangkat 27 kilogram. Jadi disesuaikan dengan satuan massa, satuan internasional. Nah, supaya pengukuran sama, sekali lagi pengukuran sama di seluruh dunia, maka digunakan satuan internasional untuk besaran massa yaitu kilogram. Di satuan tidak baku, di beberapa tempat atau daerah mengambil beras itu tidak menggunakan neraca, tidak menggunakan timbangan, karena tidak semua rumah, tidak semua orang memiliki timbangan, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, bisa kaleng, bisa gelas, bisa rantang atau elang, bisa batok. Di beberapa tempat menggunakan batok kelapa itu, atau semua wadah yang ada di rumah. Nah, ini menjadi satuan tidak baku, karena ketika orang menimbang menggunakan kaleng, misalnya 6 kaleng, si A menimbang beras 6 kaleng, kemudian si B menimbang beras 6 kaleng. Tetapi jika kalengnya ini ukurannya berbeda, maka hasilnya menjadi berbeda. Ini yang dikatakan sebagai satuan tidak baku. Jadi tidak, hasil ukurnya itu menjadi tidak sama jika dilakukan pengukuran oleh orang yang berbeda. Besaran berikutnya adalah besaran waktu. Dalam sistem satuan internasional, maka yang digunakan adalah satuan sekon. Sekon itu adalah detik. Padahal sebenarnya satuan waktu itu ada tahun. Berapa tahun binatang, misalnya sapi itu dipelihara. Nah, ini waktu, hari, jam, menit, detik. Ini menjadi satuan baku. Namun yang internasional yang diambil cukup satu. Yang tidak baku apa? Ada jam matahari. Jam matahari orang zaman dulu karena belum ada jam dinding, belum punya, belum meluas pemakaiannya, mereka menggunakan jam matahari. Jadi ketika menjelang sore, misalnya bulan puasa, ini kadang-kadang tidak azan juga belum terdengar, mereka menggunakan patokan matahari. Jadi melihat di pohon kelapa, jadi rata-rata dulu itu pohon kelapa itu tinggi-tinggi, tidak sekarang karena sudah banyak ada obat untuk mempercepat, memendekkan tinggi pohon kelapa. Kalau dulu karena dibiarkan bebas, maka pohon kelapa itu dianggap pohon yang paling tinggi. Jadi melihatnya matahari dari situ. Kalau misalnya di pucuk daunnya pohon kelapa itu sudah tidak bercahaya, maka sudah waktunya untuk berbuka puasa. Itu zaman dulu. Nah, jam pasir juga demikian. Kadang-kadang orang menginjak pasir ini panas, berarti ini kira-kira jam 9. Nah, semuanya serba kira-kira, jadi tidak bisa digunakan sebagai patokan, maka tidak bisa dikatakan sebagai satuan baku. Mereka tidak baku karena nilainya menjadi tidak sama. Jam matahari ya, misalnya jam matahari. Ketika matahari di atas kepala, itu dikatakan misalnya jam 12, itu untuk tanggal tertentu. Tanggal 23 September itu yang kemarin itu
Terus setiap harinya mengalami perubahan untuk jam 12, jadi condongnya itu menjadi berbeda. Ini yang dikatakan sebagai atau dikelompokkan dalam satuan tidak baku karena memberikan hasil yang tidak sama jika pengukurnya berbeda atau jika harinya berbeda, karena ini berkaitan dengan waktu. Lanjutnya besaran suhu. Suhu yang dikenal ketika kalian di SD itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, secara internasional satuan suhu itu digunakan adalah Kelvin. Walaupun di beberapa termometer yang pernah saya gunakan itu yang digunakan Celsius sama Fahrenheit. Yang tidak baku apa? Sekali lagi yang tidak baku itu tidak ada ukurannya, tidak ada nilainya. Kalau toh misalnya kita memberikan nilai, itu kadang-kadang itu perkiraan. Misalnya telapak tangan. Oh, anak saya ini lagi panas sekian derajat Celcius, kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Kadang-kadang ketika tangan seorang ibu baru memegang air, maka dia lebih dingin. Nah, maka ketika anaknya lagi sakit panas kemudian dipegang, itu menjadi sangat panas. Ini yang tidak memberikan nilai yang akurat, nilai yang teliti. Telapak tangan pasti berkaitan dengan kulit. Jadi kadang-kadang ketika kita tersinggung dengan misalnya panci yang panas, maka ini panasnya 90 derajat Celcius, kan tidak bisa dikatakan seperti itu atau dikira-kira. Kemudian lidah, ketika orang minum teh panas, minum kopi panas, maka lidahnya merasakan panas. Oh, ini panasnya 100. Padahal ketika 100 itu pada saat air mendidih, sedangkan ketika air itu sudah dituang di gelas, maka sudah mengalami penurunan suhu. Ini yang tidak bisa dipakai sebagai patokan. Akhirnya harus menggunakan alat ukur yaitu termometer supaya hasil ukurnya sama. Dan secara internasional Kelvin yang berperan dalam menentukan satuan yang tepat. Berikutnya beberapa untuk besaran turunan tidak saya bahas secara keseluruhan. Di sini satuan tidak bakunya yang saya munculkan. Satuan bakunya itu mengikuti satuan besaran pokok yaitu panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin. Dan ada lagi yang satuan kuatarus itu ampere. Nah, untuk besaran turunan yang tidak baku apa? Misalnya luas. Orang menjual sawah tidak menggunakan ukuran udah yang 2 petak itu saja. Nah, mereka menggunakan satuan tidak baku petak. Orang membeli perumahan. Misalnya saya kemarin mengambil perumahan 2 plong. Nah, 2 plong ukuran saya dengan ukuran orang lain, ukuran perumahan satu dengan perumahan yang lain, ini pun juga tidak sama. Sehingga menjadi tidak baku. Ada juga orang mengatakan sawahnya sekarang tinggal 1/8, sekarang tinggal setengah. Nah, ini ukurannya juga berbeda-beda. Nah, kemudian volume harusnya ketika mengukur menggunakan gelas ukur, tetapi karena masing-masing orang, masing-masing di rumah tidak menggunakan, tidak memiliki gelas ukur, maka ya pakai perkiraan aja. Kalau satu gelas itu kira-kira 200 mililiter. Nah, atau menggunakan sendok. Kalau misalnya membuat kopi 2 sendok gula, 1 sendok kopi, dan seterusnya. Kemudian menggunakan botol. Orang menjual bensin tidak di pom bensin ya, di rumah-rumah itu kadang-kadang tidak satu botol itu tidak pas 1 liter, kadang-kadang berkurang. Tapi mereka tidak menjual literan, tapi menjual per botol harganya sekian. Nah, kemudian menggunakan kaleng. Misalnya susu atau air. Kalau di daerah Surabaya karena air bersih itu sulit, jadi banyak di sana dijual air per kalengnya berapa. Dan pakai kantong plastik. Pakai kantong plastik. Jadi susu dijual tidak dalam bentuk liter, tidak. Ini nilainya 200 ml tidak seperti itu. Ya, yang penting dia menjual 1 kantong itu harganya sekian gitu. Kemudian berat.
ini banyak dilakukan di tempat-tempat jual beli rosokan. Ini kadang-kadang tidak ditimbang tapi berdasarkan berapa karung barangnya, kemudian diangkat, oh kira-kira ini harganya sekian. Kemudian ada yang juga yang menggunakan kotak. Nah, kalau buah itu kadang-kadang tidak menjual dalam bentuk kiloan, tetapi menjual dalam bentuk ikat. Jadi seberapa ikat. Jadi tidak ditimbang. Berat dengan massa ini hampir-hampir mirip, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau massa itu jumlahnya, kalau berat ini dihitung ketika benda itu ditimbang, ada pengaruh gaya gravitasi. Kemudian berapa potong. Jadi tidak beratnya tetapi potongan. Misalnya untuk besi ya, besi itu per potongnya berapa. Atau barang-barang rosokan yang lain itu biasanya dijual dengan harga potongan atau bijian. Nah, lanjutnya daya. Daya ini sebenarnya menggunakan satuan watt. Jadi kalau beli lampu di toko itu biasanya ditanya berapa watt. Nah, kemudian daya atau kekuatan manusia, atau ini berkaitan juga dengan energi, ini menggunakan satuan tenaga kuda. Padahal masing-masing kuda ini memiliki tenaga yang berbeda, sehingga tidak bisa dikelompokkan dalam satuan baku. Karena kudanya berbeda-beda, otomatis tenaga yang dikeluarkan oleh kuda itu juga berbeda. Nah, demikian untuk membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Sekali lagi mohon jika pengetahuan ini, ilmu ini bermanfaat buat kalian agar channel ini bisa berkembang, mohon like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten berikutnya.